Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 dari SI 4608 akan memberikan laporan terkait tugas 1 mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence. Di sini saya Gianesta Fitri dengan dua rekan saya yaitu Eka Citra Lestari dan juga Tinda Azhara. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, ada pun permasalahan dan objektif yang kami angkat. Dalam era digital ini, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola dan menganalisis data besar dari berbagai sumber. Data yang tidak terintegrasi menyulitkan analisis tren penjualan berdasarkan lokasi kantor yang kami pilih. Beberapa masalahnya seperti sumber data yang beragam dan tidak terintegrasi, tidak adanya hubungan langsung antara data penjualan dan juga lokasi kantor, kebutuhan untuk proses ETL, dan juga penyusunan data dalam bentuk multidimensional. Nah, tujuan pembangunan data warehouse ini adalah untuk menganalisis tren penjualan berdasarkan lokasi, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi performa kantor dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Dengan data yang terstruktur, perusahaan dapat menghasilkan laporan yang akurat, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta mempercepat proses analisis. Implementasi data warehouse ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bisnis dan juga mencapai target pertumbuhan yang lebih optimal. Adapun rancangan Star Schema merupakan pendekatan dalam perancangan data warehouse untuk menyusun data multidimensional, terdiri dari tabel fakta yang berisi metrik utama dan juga beberapa tabel dimensi yang memberikan konteks. Model ini memungkinkan analisis data yang efisien dan mendukung operasi olah. Data ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis tren penjualan berdasarkan lokasi kantor untuk mengidentifikasi wilayah dengan performa terbaik, sehingga rancangan Star Schema harus menghubungkan data penjualan dengan lokasi, pelanggan, dan juga karyawannya. Adapun tabel fakta, yaitu fact sales, beberapa atribut di dalamnya seperti check no, ada primary key, customer no, ini merupakan foreign key, payment date, amount, dan juga office code yang merupakan foreign key. Selanjutnya ada tabel dimensi. Nah, tabel dimensi yang pertama ada tabel dimensi pelanggan atau DIM customer. Tabel ini berisi informasi tentang pelanggan yang melakukan transaksi. Beberapa atributnya ada customer name merupakan primary key, cus last name, cus first name, phone, cus address, city, dan juga credit limit. Dengan adanya dimensi ini, analisis dapat dilakukan untuk mengetahui segmentasi pelanggan yang sering bertransaksi dan juga kontribusi mereka terhadap total penjualan. Selanjutnya ada tabel dimensi karyawan atau DIM employee. Tabel ini menyimpan informasi tentang karyawan yang menangani transaksi pelanggan. Beberapa atributnya seperti employee no yang merupakan primary key, first name, last name, extension, email, job title, division, reports to, salary, dan office code yang merupakan foreign key. Dengan tabel ini, analisis dapat dilakukan untuk melihat kinerja karyawan dalam menangani transaksi dan pengaruhnya terhadap penjualan kantor tertentu. Selanjutnya ada tabel dimensi kantor atau DIM office. Tabel ini menyimpan informasi tentang lokasi kantor tempat transaksi diproses. Adapun beberapa atributnya seperti office code yang merupakan primary key, office city, office phone, office address, state, country, postal code, dan territory. Dimensi ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis tren penjualan berdasarkan lokasi geografis kantor dan menentukan wilayah dengan performa terbaik. Selanjutnya ada hubungan antar tabel dalam Star Schema. Nah, hubungannya yang pertama ada fixed sales sebagai pusat analisis dengan referensi ke DIM customer, DIM employee, dan juga DIM office. Selanjutnya ada DIM employee yang memiliki hubungan dengan DIM office melalui atribut office code. Dengan struktur Star Schema, analisis multidimensional dapat dilakukan untuk mengetahui tren penjualan berdasarkan beberapa aspek, seperti lokasi kantor, metode pembayaran, pelanggan, dan karyawan yang menangani transaksi. Untuk measure dalam analisis ini merupakan nilai kuantitatif yang digunakan dalam analisis bisnis. Dalam proyek ini, measure yang digunakan yaitu total sales atau amount, yaitu jumlah total uang dari transaksi.
Nah, selanjutnya ada implementasi Star Schema di RDBMS. Implementasi Star Schema dalam RDBMS ini bertujuan untuk menganalisis tren penjualan berdasarkan lokasi kantor. Terdapat satu tabel fakta utama yaitu fixed sales dan tiga tabel dimensi, ada dim office, dim customer, dan juga dim employee. Skema bernama database sales ini dibuat untuk menyimpan seluruh struktur data warehouse. Nah, adapun tabel di Office ini menyimpan informasi kantor, tabel di customer merekam informasi pelanggan, tabel di employee menyimpan data karyawan, sedangkan tabel fixed sales menyimpan data transaksi penjualan termasuk nomor pembayaran, customer note, tanggal pembayaran, jumlah, dan office code. Foreign key dalam tabel fakta terhubung ke primary key di tabel dimensi untuk menjaga integritas data. Untuk implementasinya, kami menggunakan PHP MyAdmin sebagai wadah database-nya. Nah, pertama-tama kami akan menggunakan PHP MyAdmin ini untuk membuat database bernama database sales. Selanjutnya, kita membuat tabel di Office beserta memasukkan seluruh atribut dan juga isinya. Kemudian, kami juga membuat tabel dim customer yang menyimpan informasi pelanggan dengan membuat tabelnya terlebih dahulu, lalu memberikan atribut dan juga isi-isinya. Sama seperti tabel-tabel sebelumnya, kami membuat tabel dim employee ini yang mencatat informasi karyawan dengan create table, lalu memberikannya atribut dan juga mengisinya menggunakan value yang sebelumnya kami dapat dari data yang kami peroleh. Lalu ada juga membuat tabel fixed sales ini yang merupakan tabel fakta, yaitu pusat dari Star Schema yang mencatat transaksi penjualan berdasarkan pembayaran dengan cara yang sama, yaitu create table, lalu selanjutnya memberikan atribut dan mengisinya dengan value. Nah, implementasi ini telah berhasil membentuk fondasi yang kuat untuk analisis data penjualan berdasarkan wilayah kantor dengan membangun suatu tabel fakta yang terhubung dengan tiga tabel dimensi utama. Struktur data menjadi lebih terorganisir dan siap untuk mendukung kebutuhan analisis perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses ETL dalam studi case kami. Nah, untuk penjelasan sendiri, apa itu ETL? ETL merupakan proses pembuatan data warehouse yang merupakan proses integrasi data yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. Nah, untuk ekstrak sendiri di sini pada kasus ini data source yang kita pakai itu mencakup payment CSV, customer CSV, employee CSV, dan office CSV. Nah, untuk transformation sendiri di sini data yang telah dibersihkan akan data yang telah diekstrak akan dibersihkan, diformat ulang, kemudian disesuaikan kembali dengan struktur dan yang sesuai dengan kebutuhan tabel-tabel pada Star Schema. Nah, untuk transfer ini mencakup memilih atribut spesifik dari sumber data yang sesuai dengan kolom di tabel. Jadi untuk proses detailnya itu disesuaikan lagi apakah itu tipenya string, apakah itu integer, dan itu disesuaikan dengan star skemanya. Nah, untuk di sini dimensinya itu mencakup dim customer, dim employee, dim office, dan fact sales. Nah, yang dimana fact salesnya ini juga memastikan data yang akan dimuat itu sesuai dengan tipe data di tabel target. Nah, untuk loadnya sendiri di sini prosesnya itu untuk memasukkan data ke dalam target akhir, yaitu data warehouse. Load adalah proses terakhir data kemudian dikonversi menjadi data warehouse dengan dimensi dan fakta. Nah, untuk urutannya pembuatan ini pertama kali dibuat dengan dimensi yang dimana itu dim customer, dim employee, dim office, dan fact sales. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses ETL yang terjadi pada studi case kami. Nah, untuk langkah pertama di sini kita akan membuat new connection yang dimana connectionnya ini akan disambungkan dengan DB yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, untuk yang
proses sebelahnya itu termasuk ekstrak dan transformation juga. Kenapa? Karena untuk ekstraknya sendiri di sini, jadi kita mengekstrak data file-file yang kami perlukan. Nah, di sini saya hanya akan, menjelaskan yang Office karena rata-rata semuanya, prosesnya itu sama. Jadi untuk yang Office sendiri di sini pertama-tama kita ekstrak. Nah, untuk, pada saat kita ekstrak itu kita harus memastikan ya semua data-datanya itu lengkap sesuai dengan, file yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, untuk, transformation sendiri di sini, eee, adapun data-data tipe-tipe yang mungkin dari pentahonya sendiri itu belum ke-detect, itu tuh masih bingung dari pentahonya ini bacanya string atau integer, di sini kita juga mengolah, disesuaikan lagi dengan database yang, sudah kita buat sebelumnya agar nanti tidak terjadi bentrok. Nah, ketika data-data sudah sesuai semuanya, nanti kita akan membuat table output, yang dimana table output ini akan, menggabungkan antara data-datanya, yang dimana di sini nanti kita, harus menyambungkan lagi, kita harus menyesuaikan target skema dan target tabelnya. Sebelumnya nanti itu ada database field ya, nah kita tuh harus matiin database field-nya itu semua data-data itu lengkap ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, setelah itu kalau seandainya proses sudah sesuai dengan apa yang seharusnya, nanti data-datanya akan terbaca, langsung oleh, SQL atau database kita. Untuk, hasil akhirnya akan dijelaskan oleh teman saya, selanjutnya di proses olah.